Kalian percaya nggak kalau ada arwah yang bisa mengungkap misteri kematiannya sendiri? Jadi kematian ini sama sekali nggak bisa dipecahkan oleh siapapun, termasuk polisi, aparat negara, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Hai, balik lagi di channel Story Gang. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tim Story Gang baik banget. Semoga kalian juga baik ya. Makasih loh udah setia nonton channel Story Gang. Sayang deh sama kalian. Jadi pada tahun 1977 di Chicago terdapat sebuah kebakaran di salah satu kamar apartemen sederhana. Tim pemadam pun gercep datang untuk menyelamatkan korban yang adalah seorang wanita berusia 47 tahun. Korbannya merupakan seorang terapis pernafasan yang bekerja di sebuah rumah sakit, gengs. Sama sekali nggak ada hal yang mencurigakan atas kebakaran yang terjadi ini. Artinya, ia meninggal murni karena kebakaran. Pintu kunci kamar apartemennya juga tertutup rapat, nggak ada barang-barang yang hilang, dan sama sekali nggak ada jejak-jejak yang mencurigakan. Wanita keturunan Filipina ini sudah hangus terbakar ketika tim pemadam kebakaran datang ke tempat tersebut. Tapi keluarganya sama sekali nggak percaya kalau kematiannya ini murni karena kebakaran. Akhirnya dilakukan sebuah otopsi yang pertama kali mengungkapkan bahwa kematian perempuan bernama Teresita Basa ini bukan murni kebakaran melainkan dibun-bun. Jadi dia dibun-bun, ditusuk tepat di jantungnya. Kasian banget ya gengs. Padahal dia tinggal sendiri loh. Buat kalian yang ada di luar sana, hati-hati kalau mau menerima tamu. Kalau kalian gak mau punya nasib yang sama kayak wanita ini. Tapi berbulan-bulan sejak otopsinya sama sekali tidak ada titik terang siapa yang membun-bun Teresita ini, gengs. Sampai akhirnya ada seorang perawat yang setiap hari itu seperti mengigau atau kerasukan gitu, gengs. Jadi perawat bernama Remy Chua ini setiap hari, setiap malam menyebut nama Alan Sowi. Jadi dia bilang gini, "Aku adalah Teresita. Aku mati karena dibun-bun. Yang membunuh aku temanku sendiri namanya Alan Sowi. Dia mencuri perhiasanku. Tolong serahkan dia ke polisi biar aku tenang." Berhari-hari, berminggu-minggu, Remy Chua ini selalu ngigo kayak gini pas tidur. Suami Remy ini ngerasa aneh, kenapa ya istriku setiap hari kok ngigaunya kayak gini. Tapi mau membawa kasus ini ke polisi juga bukannya hal yang mudah. Soalnya emang zaman sekarang ada yang percaya sama magic. Ya kemungkinan besar polisi kan juga nggak percaya kalau misalkan nggak ada bukti konkret. Cuman bukti dari igauan, mana mungkin polisi percaya akan kalimat-kalimat dari ngigaunya si Remy Chua ini. Tapi sampai akhirnya suami Remy ini benar-benar gak tahan karena setiap saat, setiap hari ketika Remy tidur, Remy ini kerasukan si Teresita ini. Terus suaminya nyoba ngomong sama Remy, "Apa benar kamu Teresita?" "Iya, saya Teresita." "Kamu gak bohong kan?" "Tidak, saya dibunuh oleh Alan Sowi. Tolong serahkan, perhiasan saya dicuri. Dia mau menguasai perhiasan saya." Nah akhirnya suami dari Remy ini memberanikan diri untuk melaporkan kepada polisi dengan kalimat yang sama seperti yang diucapkan sama istrinya. Lalu polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut. Walaupun untuk awal-awal polisi pun juga menertawakan, "Haha, kenapa hari gini kamu masih percaya sih sama hal-hal mistis gini? Kamu ini lucu deh. Kita gak percaya ah." Tapi karena laki-laki ini bersikeras melaporkan hal ini, lalu polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Yaps, setelah pacar dari Alan Sowi diinterogasi sama polisi, dia nggak bisa mengelak kalau ternyata dia memang menerima sebuah perhiasan dari Teresita yang dibun-bunnya. Alan Sowi pun mengakui perbuatannya dan akhirnya dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Tetapi ternyata setelah 5 tahun mendekam di jeruji besi, ia akhirnya dibebaskan secara bersyarat. Walah, kok cuma 5 tahun? Padahal dia sudah melakukan pembunuhan, perampokan, dan juga pembakaran. Menurut kalian hukumannya adil nggak? Kalau menurut tim Story Gang sih nggak sama sekali ya. Motif dia membun-bun Teresita yang merupakan teman kerjanya ini adalah ingin menguasai harta korbannya. Yaps, Teresita katanya sih punya banyak perhiasan mahal. Kukira hukum di luar negeri itu lebih adil daripada di negeri Konoha ini. Ternyata lah kok sama aja.